kejauhan seorang lelaki yang sudah cukup tua terlihat berjalan dengan membawa dagangan yang dibawa. Perlahan namun penuh dengan harapan-harapan, langkah kakinya terus menyusuri jalan-jalan melalui keramaian di sisi lalu lalang kendaraan bermotor yang seperti mengajaknya untuk berlomba, mengejar waktu dan menghabiskan dagangannya demi sedikit keuntungan. Bapak, tahu dong Pak. Baru jualan Pak atau mau kemana nih arahnya? Jualan. Oh, sini ya Pak. Boleh Pak, mau tahunya dong. Bapak ini dari mana Pak? Enggak, ini Bapak tadi jualannya udah kemana aja? Sana lu. Di Jatek, Authority, di Layang. Bapak bagi itunya dong. Oh, jadi ini Bapak mau ke Songoriti sana? Oh, terus ini tadi Bapak dari mana? Dari rumah? Di rumah. Oh, baru berangkat berarti? Ya. Oh, udah. Kasih Pak. Bapak udah lama jualan? Ya. Aku deketan ya Pak, duduknya. Bapak udah lama jualannya Pak? Ya. Sambil aku makan ya Pak ya? Ya. Berangkatnya jam segini, pulang jam berapa Pak? Pulangnya jam 10. Pulangnya jam 10. 10 apa? 10 malam? Ini sehari jualan bawa berapa tahu? 100. 100 biji. Ya. Itu pasti habis Pak. Ya. Satu tahu berapa Pak? Nah, 100. Bapak bentar lagi jalan lagi dong. Ya, seterusan. Boleh nggak kalau Tia nemenin Bapak jalan? Aja. Di packing aja dulu Pak. Terus kita jalan. Nggak apa-apa kan Pak? Nggak ganggu kan? Ya, Pak. Dipikul gitu Pak. Ya. Kalau hujan, bawa payung. Bapak yang Payungan gitu. iya. Ya udah yuk Pak, jalan yuk Pak. Namanya Pak Buang. Mulai usia muda sampai sekarang melakukan pekerjaan sebagai penjual tahu petis keliling. Siang hari saat matahari mulai meninggi dan memberikan panasnya, Pak Buang sudah berada di jalan dengan 2 keranjang yang dipikul menggunakan sebilah bambu di pundaknya. Dari satu jalan ke jalan yang lain, dari satu perumahan ke perumahan yang lain, semua dijelajahi tanpa kenal lelah. Keringat yang membasahi wajah dan tubuhnya pun tak dihiraukan. Seperti inilah Pak Buang mengawali hidup setiap hari. Pekerjaan sebagai penjual tahu keliling telah dilakukan selama bertahun-tahun. Tahu petis yang dibawa tak pernah memenuhi kedua keranjangnya. Hanya beberapa puluh tahu dengan sebuah wadah petis, itu pun terkadang tidak habis terjual.
Meskipun sehari-hari hidup menyusuri jalanan, tidak pernah terbersit dalam pikirannya untuk menghentikan pekerjaan sebagai penjual keliling. Keluhan-keluhan juga tak pernah terdengar. Pak Buang terus berjalan sampai ada pembeli yang menghentikannya. Terkadang, Pak Buang menghentikan langkah hanya sekedar mengatur nafas yang mulai tersengal. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Buang. Keahlian yang dimiliki pun hanya sedikit. Sewaktu masih muda, beberapa aktivitas biasa dilakukan. Kini, hanya dengan kedua kaki dan beban di pundaknya, Pak Buang berjualan berkeliling. Sangat jauh jarak ditempuh dalam satu hari, melalui perkotaan, pedesaan, bahkan melalui jalan-jalan yang belum pernah dilaluinya. Panas matahari terus menyengat tubuh, sementara barang dagangan belum ada yang terjual. Kering di tenggorokan membuatnya tak mampu berbicara banyak. Keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual tahu petis hanya sedikit, dan harga jualnya pun sangat murah, hanya beberapa ratus rupiah saja. Biasanya dalam satu hari hanya beberapa tahu saja yang terjual. Kalaupun habis, keuntungannya pun tidak banyak, sementara kebutuhan hidup semakin besar, meningkat, dan terus memburunya. Ya tahu. Kadang-kadang di rumah itu ya itu mermak celana. Saya dulu ya pertama jalan bakso, jalan es, roti. Saya berhenti. Roti itu restoran. Saya berhenti. Enggak cukup di sana di Salayang. Nanti jam 3 turun, kadang-kadang jam 4 dan itu. Enggak. Ya kadang-kadang capek enggak. Bapak berarti rumahnya deket sini ya? Ya. Tapi harus jualan jauh di sana. Ibu di rumah? Di rumah. Jualan juga atau? Ya. Membantu cuci. Oh, Masak. oh gitu. Anaknya Pak? Enggak punya anak. Nggak punya anak? Iya. Oh. Dulu sebelum profesi menjadi tukang tahu, profesinya apa Pak? Jualan bakso dulu. Jualan bakso. Ya. Terus kenapa kok bangkrut, kok nggak diterusin gitu jualannya, kenapa? Banyak saingan. Banyak saingan. Iya sih, sekarang makin banyak. Terus kalau tahu sendiri Pak, itu belinya di mana? Pasar. Di pasar. Bapak ke pasar? Pasar itu. Bapak ke pasar jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi? Ya. Itu selalu beli 100 biji aja? Iya. Terus petisnya buat sendiri? Buat sendiri. Debu yang menghampiri wajah tak menyurutkan langkah Pak Buang untuk terus menjual tahu petis yang dibawanya. Dengan senyuman, Pak Buang terus melangkah menyusuri jalan, berkeliling dan terus berkeliling, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun pelanggannya tidak banyak, namun dengan ketekunan dan kesabaran, Pak Buang terus menyusuri tiap jalan. Dua keranjang berisi tahu di kiri kanannya menjadi saksi seiring berputarnya waktu setiap hari. Dulu, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai buruh. Namun karena kesulitan dalam pekerjaan, akhirnya Pak Buang mengganti dengan menjual tahu petis keliling.
sampai sekarang, beberapa yang dilakukan dan dimiliki merupakan dari hasilnya bekerja sebagai seorang penjual tahu keliling. Di usia tua, dengan ketekunan dan ketelatenan menjadikannya tak merasa kekurangan. Bahkan dengan keletihan sebagai seorang penjual keliling, Pak Buang merasa lebih sehat karena bergerak setiap hari. Depan sekolah, pasar, pinggir jalan, alun-alun, perkantoran, dan tempat keramaian lainnya adalah lokasi yang digunakan Pak Buang untuk berjualan, memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Debu jalanan, lalu lalang kendaraan bermotor, panas dan hujan menjadi bagian dalam menjalani pekerjaan. Malam hari, Pak Buang terus melakukan pekerjaan menjual tahu petis keliling. Dari tempat satu ke tempat lain, melewati jalan-jalan sepi dan keramaian, menaklukkan jalan menanjak atau menurun, menyapa para pembeli dengan teriakan kecil dari bibir kering dan dahaganya. Ya, nggak ada kesulitan. Masih hujan ya masih laku. Hujan, kemarau itu udah laku. Yang lain-lain ya nggak anu itu. Kadang jualan es ya, umurnya setengah hari. Malam tidak laku es itu. Cukup, suka nggak bisa. Saya terlambat umurnya. Berjualan keliling merupakan sebuah pilihan. Bahkan kebanyakan orang yang berjualan keliling bermula dari keterpaksaan dan tuntutan hidup. Bagi sebagian orang, berjualan dengan cara berkeliling adalah pekerjaan yang melelahkan dan mempunyai banyak resiko. Apalagi usaha yang dimiliki adalah usaha musiman. Namun sebagian orang juga sangat menikmati pekerjaan ini. Salah satunya dikarenakan dengan berjualan keliling setidak-tidaknya memberikan sedikit harapan setiap hari, walaupun hasilnya terbatas. Bapak, berarti ini rumah Bapak ya? Ini kos-kosannya Bapak? Iya. Udah berapa lama Pak di sini? Ini 5 tahun. 5 tahun? ya 6 tahun. 6 tahun. Oh, udah 6 tahun. 6 tahun di sini. Bapak aslinya di mana sih, Pak? Nantang. Oh, Nantang. Jadi di sini udah 6 tahun. Jadi kalau tidur di sini, Iya. masak juga di sini. Iya.
Oh gitu. Kenapa nggak di luar aja gitu masaknya? Nanti kalau hujan gitu. Oh, jadi masaknya di sini, terus Iya. tidurnya juga di sini gitu. Terus ini per bulan apa per tahun Pak Bulan. kontraknya? Per bulan berapa Bu? 75. 75. Jadi 75 per bulan ya? Iya. Gitu. Jadi kayak gini ya gitu. Iya, katanya. Oh, Ini iya. ya kalau dicabut ya saya sendiri saya cabut. Bukan saya rumah. Oh, ibu sendiri yang ngecat Iya. gitu. Iya. Hmm, Sudah lama gitu. belum di sini. Hmm. Jadi yang kalau dibenahin berarti ibu sama bapak sendiri yang benahin gitu ya, bukan dari Iya. pemilik kosannya ya gitu ya. Iya. Oh gitu. Ya pemirsa, jadi Bapak Buang tuh tinggalnya ngekos di sini dan bayarnya tuh per bulan 75.000. Ya kayak ginilah keadaannya, dapurnya sama tempat tidurnya jadi satu seperti ini. Terus Pak, ini mesin jahitnya kayaknya udah lama banget Pak ya kelihatan. Udah berapa lama nih Pak mesin jahitnya nih? Oh, sudah lama ini. Nah, Dengan panjang penjahit ini. ya. Oh, udah lama ya. Udah, Oh ini ya. ini bawaan dari Ngantar. Ngantang. Oh, iya, iya. Anu dah ini dulu jual di anu beli di Gaden itu. Oh, beli di Gaden. Bawahnya ini Ngantang bikin dijual. Bikin Bawahnya sendiri bikin juga. sendiri, Iya. Kreatif juga ya Bapak ya. Iya. Oh, jadi selain jual tahu keliling, Bapak juga ngisi waktu Yang luang menerima. dengan Bersama istrinya, Pak Buang tinggal di sebuah tempat kos. Istrinya yang sudah tak mampu berbuat banyak dengan keterbatasan fisiknya tak mampu membantu. Setidak-tidaknya dapat menjadi teman berkeluh kesah saat lelah dengan tulang-tulang yang kaku. Hanya sebuah ruang dengan peralatan sederhana yang memenuhinya. Di ruang yang sempit ini Pak Buang melakukan aktivitas lainnya. Saat senggang, Pak Buang bergelut dengan sebuah mesin jahit tua ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan memperbaiki baju-baju atau selembar kain mereka. Bapak, makasih nih tadi udah dibolehin nyicipin tahunya, terus juga ikut Bapak sedikit jalan gitu ya. Makasih banyak Pak buat hari ini udah ditemenin ngobrol juga tadi juga. Makasih juga udah dibolehin ke rumahnya Ibu sama Bapak nih ya. Makasih banyak udah ngasih sedikitnya pelajaran buat saya dan juga pemirsa Dama TV nih Bapak ya. Dan ini ada sedikit bingkisan ataupun ya sebisa kita ngasihnya buat ibu sama bapak, semoga bermanfaat gitu ya. Ini juga dari iya sama-sama ibu, dan ini juga ada sedikit tambahannya juga dari pemirsa Dama TV Ibu. Semoga juga bisa bermanfaat buat bapak Buang sama ibu ya. Dan yang pasti sih terima kasih buat hari ini gitu. Ya buat pemirsa Dama TV yang ingin memberikan bantuannya seperti ini bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be. Ya udah deh Bu, makasih ya buat hari ini. Bapak juga, dia pulang dulu ya. Misi. Oh, how far you are. Ya pemirsa, usai sudah perjalanan saya dan tim Bodi Cita bersama Bapak Buang, seorang penjual tahu keliling. Banyak hal yang dapat kita ambil dari perjalanan kali ini, yaitu kita tetap bekerja keras dan tetap gigih dalam menjalankan apapun pekerjaan kita. Akhirnya saya Tia beserta kru Bodi Cita yang bertugas pada hari ini undur diri dulu dari hadapan Anda, dan tentu saksikan Bodi Cita setiap hari Kamis pukul 6:30 malam hanya di Dama TV. Selalu damai di hati, sampai jumpa. May it be an evening
star shines down upon you. May it be Begitulah kisah Pak Buang. Sebuah kisah dari seorang tua dengan pekerjaan sebagai penjual tahu petis keliling. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Sebuah kisah kecil perjalanan hidup yang tak hanya sekedar berharap, tak sekedar harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari Pak Buang.